Ratu yang bisnis yang trauma sebelum pijat laktasi sama aku. Mereka cerita banyak yang trauma karena pijat laktasi sebelumnya tuh nggak enak, sakit, yang pengen teriak-teriak, gigit bantal kayak gitulah, sesakit itu yang mereka deskripsikan. Sebenarnya itulah yang membuat aku punya tujuan adanya kelas ini untuk sebenarnya biar bersama persepsi sama teman-teman yang menjalani home care, terutama untuk ibu dan layanan ibu dan bayi gitu ya. Karena layanan home care sendiri kan banyak ya, ada yang perawatan luka gitu ya. Nah kalau kita kan memang lebih spesifik untuk layanan ibu dan bayi. Apalagi ketemunya ibu yang baru lahiran, ibu yang masa-masa menyusui, kayak gitu pasti sering ketemu lah. Makanya aku ngadain kelas ini tujuannya biar kita bisa punya persepsi yang sama tentang pijat laktasi itu sendiri, bisa dilakukan tanpa adanya trauma. Biar harapannya tuh nggak ada lagi tuh klien yang datang ke aku bilang, aduh bidan aku tuh takut sebenarnya pijat laktasi. Karena tes yang kayak gitu kan aku juga nggak bisa mengontrol itu ya. Walaupun kita punya pelatihan yang sama, mungkin basicnya, karena di setiap pelatihan yang kita terima pasti memang menerapkan ilmu yang sama, cuma pemahaman kita masing-masing yang beda. Nah kadang di pelatihan pun susah ya untuk bersamain persepsi. Karena mungkin terbentur waktu dan materi yang panjang. Jadi walaupun pelatihan 2 hari kayak dipadat-padatin. Nah itu yang kadang kita juga, maksudnya setelah itu ya kita harus kerjain terjun langsung nih, tapi gimana ya aku ragu dan segala macam. Akhirnya ya udah dijalanin aja, tapi tanpa kita sadari kita membuat trauma baru ke ibu-ibu pasca lahiran dengan layanan si laktasi tadi. Nah dari setelah kita sudah punya persepsi yang sama nanti tentang masalah laktasi ini serta penanganannya bagaimana, harapanku juga biar kakak-kakak semua bisa mengobservasi nih secara langsung case-case masalah yang terjadi tentang laktasi ini apa aja, dan setelah diobservasi kita tahu penanganan yang tepat untuk masalah itu bagaimana. Jangan sampai kalau di pelatihan itu kita lebih kayak semua masalah dengan satu penanganan. Kayak gini penanganannya gitu. Pijat laktasi itu cuma begini, tapi ternyata setiap masalah laktasi itu beda. Nggak bisa kita samain penanganannya dengan misalnya sumbatan ASI yang biasa dengan yang mastikis. Kalau disamain akhirnya bikin trauma si ibu. Nah, di sini aku punya contoh nyata dari klienku sendiri. Ini ada di slide tadi yang aku share di grup. Nah, ini adalah kondisi di mana sumbatan ASI dari pojok sebelah kanan. Kalau megang gini berarti kiri. Itu sumbatan ASI nggak ada merah, cuma bengkak aja, kelihatannya lebih padat aja, keras gitu. Itu pasti kita sering ya lain-lain yang kayak gitu. Sumbatan biasa. Jatuhnya kayak apa sih kak? Apa sih? Sebelum mastitis ada namanya ya medisnya. Oh medisnya ada yang gampang aja. Oh iya, lupa namanya apa gitu. Soalnya apa ya namanya? Kita nggak bisa ngomong medis ya. Yang medis gitu. Karena kasihan mereka awam rata-rata. Walaupun misalnya mereka udah tahu udah lebih awal ya, kita nggak apa-apa sih mau ngasih tahu medisnya. Apa sih namanya belum apa gitu. Lupa. Aku lupa. Sama Soalnya aku lebih menjabarkan bahasa dari bahasa medis. Aku harus menjabarkan seawam sesederhana mungkin biar klien kita tuh bisa paham. Oh itu tuh namanya sumbatan ASI. Oh pakai bahasa medis. Aduh bidan apa ya kemarin tuh aku kayak gini. Ya akhirnya dia juga bingung mendeskripsikannya. Kita mendingan pakai bahasa yang sederhana karena kita orang Indonesia.
Jadi aku biasanya pakai bahasa Indonesia aja lah. Ini namanya sumbatan ASI. Terus yang tengah itu udah mulai merah, merah itu namanya mastitis. Nah, terus itu ada peradangan, makanya dia merah dari bekak tadi. Dan di sini ada yang namanya abses. Abses lebih parah dari mastitis. Ini warnanya hampir merah semua, menyeluruh. Ya, semuanya harus dikasih tindakan. Bukan hanya pas abses doang baru ditindak, kasih tindak lanjut. Tapi waktu sumbatan justru harusnya gitu. Harusnya dari awal. Dari awal. Kalau kita udah tubuh merah, udah bahaya tuh. Karena nggak semua terapis itu punya rasa percaya diri yang tinggi untuk menangani si abses. Jangankan sampai abses, biasanya baru sampai mastitis sudah dirujuk. Maaf ya, boleh langsung ke dokter aja. Nah, kalau misalnya punya, maksudnya nggak percaya diri di saat mastitis ya nggak apa-apa, daripada nanti kita yang menanggung resiko, karena resikonya lebih besar. Iya betul. Gitu. Karena bawa nama baik keluarga juga kan. Iya benar. Jadi kalau nggak percaya diri, lepas tangan, bukan ditinggalin tapi dianjurin ke yang lebih ahli, dokter laktasi atau bidan laktasi gitu. Jadi nggak, sekarang tuh bukan hanya dokter aja, bidan juga ada yang memang sudah certified tentang konselor laktasi, jadi bisa diarahin ke sana. Nah, terus habis itu masalah menyusui lainnya ada selain payudara bekak tadi atau sumbatan ASI, selain mastitis, selain abses tuh ada juga yang namanya saluran susu tersumbat atau biasa kita sebutnya blister. Gitu. Nah, terus ada juga masalah tentang puting susu lecet, biasanya karena pelekatan, karena posisi yang kurang pas di awal abis lahiran. Kalau yang si puting susu lecet ini paling-paling di awal sekitar seminggu atau 2 minggu pertama dari baru lahir, karena memang belum pas ya posisinya. Kalau udah lewat dari situ masih lecet, berarti kita harus evaluasi lebih dalam lagi gimana proses susunya, apakah pakai dok atau memang full DBF. Kalau full DBF nggak mungkin lebih dari 2 minggu masih lecet gitu. Artinya memang ada yang salah, harus diproses di awal. Sama yang baru-baru ini tuh ada namanya masalah persepsi ASI kurang. Jadi yang baru-baru ini terjadi karena banyak banget sosmed, termasuk kayak ada jasa-jasa kayak kita gitu, lebih ke kayak mensupport ibu untuk melakukan emping, ada ya. Salah satu akun Instagram ada, nakes juga, konselor juga, tapi memang karena mungkin ada pasarnya sekarang itu kan banyak ibu-ibu bekerja yang memang mau nggak mau harus dipamping. Akhirnya adalah jasa layanan yang konsultasi yang seputar ibu-ibu emping. Nah, tapi tanpa disadari untuk ibu-ibu yang memang masih bisa full IVF, ternyata mereka mengcompare dengan ibu-ibu emping, hasil pumping yang sedikit, padahal dia full IVF. Dia dong, zaman sekarang mereka merasa ASInya kurang. Kenapa aku kok cuma sedikit ya? Kok temanku bisa sekulkas? Kok bisa satu freezer? Aku ngeliat di sosmed ini yang mereka ikuti atau memang tolong, atau mereka punya grup ibu-ibu menyusui zaman sekarang ya. Banyak tuh kumpulan-kumpulan ibu-ibu menyusui yang bikin grup, niatnya buat saling support, tapi tanpa disadari mereka bikin minder diri mereka sendiri di saat ngikutin grup itu. Karena ngeliat postingan si A, kok dia posting mulu ya, ASInya banyak, hasil pumpingnya kok aku enggak, masih kurang ya. Akhirnya kita datangnya bilang ASInya kurang, padahal pas cek payudaranya udah gede gitu. Jadi itu sebenarnya lagi ke konsep persepsi sih. Itu jadi masalah menyusui juga di akhir-akhir ini. Nah, aku akan concern ke tindakan yang perlu kita lakukan
untuk masalah laktasi sendiri untuk si bebas trauma ini aku akan concern ke sumbatan, mastitis, dan abses karena ini yang sering aku tangani selama 4 tahun terakhir ini. Dan 3 case ini yang bikin ibu-ibu rata-rata trauma yang akhirnya mereka merasa kayaknya aku nggak bisa dibisu sampai 2 tahun itu kelamaan. Nanti yang ada aku malah trauma karena ketemu bidan yang nyakitin aku, bahasanya gitu mereka. Padahal kan niatnya memang mau bantuin kosongin, tuntasin masalahnya, tapi di prosesnya itu ternyata bikin trauma ibunya. Karena makin kesini banyak ibu-ibu yang banyak ibu-ibu yang banyak ibu-ibu yang trauma pas lahiran dari sesar, dan itu yang banyak banget ibu-ibu yang sekarang tuh bukan lahiran normal, jadi mereka punya traumatis dari proses lahiran sendiri, terus pas momen menyusui masa kecil itu mereka trauma juga. Makanya aku akan concern ke si masalah sumbatan, mastitis, dan abses. Nah, sumbatan itu apa sih pencegahannya? Yang tadi sumbatan itu berarti tidak ada merah atau peradangan. Artinya payudaranya hanya penuh, keras, gitu aja. Pas kita tanya sama ibunya, observasinya adalah, Bun, ini payudaranya maaf ya, kita raba dulu, kita cek apakah ada nyeri atau enggak. Karena payudara bengkak atau sumbatan terasi ini biasanya mirip dengan kondisi payudara yang penuh aja, karena sama-sama keras aja. Cuma bedanya kalau sumbatan ada nyeri yang dirasa ketika kita raba. Tapi kalau misalnya kita raba nggak ada nyeri, ibunya nggak ada respon kesakitan, artinya itu hanya penuh. Itu perlu dikosongin aja, nggak perlu khawatir bayi sumbatan. Berarti momen saat itu harusnya dikosongin dulu, baru kita coba cek lagi. Bisa dikosongin dengan IVF atau mau diambil dulu senyamannya. Tanyain pas di awal ketemu, Bunda terakhir kosongin payudaranya jam berapa? Kalau misalnya kita ketemu jam 1, berarti kan ya benar-benar 1 jam yang lalu lah gitu. Kalau udah 1,5 jaman mau dikosongin dulu nggak dulu begitu. Nah, kalau misalnya mau dikosongin dulu karena kita udah datang, dia nggak buang waktu kita bisa sambil pijat oksitosin. Nah, setelah dikosongin, paling kan kalau misalnya dia double pump, dia bisa cuma 15 menitan, 20 menitan ya untuk kosongin pump. Kalau di PF mungkin bisa dibantu bundanya ada silikon breast pump atau enggak. Setelah dia dikosongin dengan IVF, setelah dia ditampung, biar menghemat waktu kita, karena kita harus kerja juga ke payudara ibu. Kalau terlalu lama nanti waktu kita habis, kan? Karena kita punya durasi ya. Iya. Pijat laktasi biasanya berapa menit? 60 menitan. Nah, berarti kan kita punya 60 menit di rumah bundanya, maksimalkan untuk dikosongin semuanya. Dan kalau lagi proses pengosongan payudara, ya kita jangan bengong juga, kita pijat oksitosin pun kayak ganti pijat oksitosin. Oh iya. Biar pijat ibunya rileks, akhirnya hormon oksitosinnya makin banyak. Ini dimakan sambil makan hormon oksitosin yang makin banyak, akhirnya pengeluarannya lebih maksimal. Kayak gitu. Jadi kalau punya ini boleh ibunya kita pasangin ini sebelahnya nyusuin. Ada nggak semua ibu tuh nyaman nyusuin pas yang posisi kayak gini? Kita boleh ajarin untuk nyusuinnya posisinya football ya, iya, football kayak gini. Iya, kita kasih bantal bawahnya karena berat ya, dari 3 kiloan lah ya. Tapi kalau
susah kali ya kayak kalau posisinya begini, ibunya megang Pegang apa? itu. Ini. Heeh. Ini nggak usah dipegang. Nggak pegang sana. Oh nggak usah dipegang. Nempel bener kak. Biasanya kan kalau sebelahnya dikenyot, sebelahnya netes. Netes. Ah. Pakai ini. Nggak bakal lepas, Kak. Pakai ini. Tergantung payudara nggak sih? Tergantung ukuran payudara. Enggak. Ini bisa. Ini nah. Kalau misalnya kita udah posisiin bayinya udah ngenyot sebelahnya, kita bantu. Bun, saya bantu ya. Ini bisa kita buka. Itu cuma hanya buat ngadain apa bisa diinam. Nampung. Nampung doang, dan nampung. ngevakum manual. Oh bisa divakum itu. Tapi nggak usah dipencet-pencet. Ini Oh. pencet gini aja. Kita penyok. Masukin si puting apa si areolanya ke dalam lubang si silikon breastpumpnya. Dia penyokkan. Ini memvakum manual. Nanti kalau netes dia makin lama makin belum lagi. Jadi dia ngevakum manual. Kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini kan nggak berasa, kita bisa coba. Nih boleh dicoba. Kita nyoba ke tangan. Pasti nempel sih, nempel ya. Iya, pasti ada daya tarik. Oh, daya tariknya. Dari si vakumnya yang bikin payudara tuh nanti bakalan kalau gerak-gerak tuh nggak akan jatuh. Jadi itu dipenyokin dulu. Nah sambil gini, ya Nah, pencet. pencet dulu, Baru tempelin. dibuka. Nah, Ya salah. Pencet dulu. Pencet dulu, pencet. nah pencet dulu. Nah, Ya, sambil tangannya membuka. bagian daging. Kan masa ada di sini gitu. Nah, Di bagian sininya. Jadi ini kita pencet. Saya baru tahu biasanya kan pakai yang pumping itu ya elektriknya. Nah. Nah, gitu. Nah ini boleh nih kayak gini posisinya. Tapi nanti dia pumping elektrik rumahnya juga nggak apa-apa kan nggak apa-apa sendiri. saya nyamannya ibu. Yang penting nyaman ibu. ada Apa? Masuk sebelah sini boleh.